baik, selanjutnya adalah materi analisis korelasi produk momen person, yaitu analisis korelasi merupakan bentuk analisis inferensial yang digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan, bentuk atau hubungan kasual dan hubungan timbal balik di antara variabel-variabel penelitian. Korelasi produk momen person adalah teknik statistik parametrik yang digunakan untuk mengukur derajat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Dikenalkan oleh Carl Person tahun 1900, korelasi ini menggunakan data berskala, interval, atau rasio. Berikutnya adalah syarat penggunaan meliputi. Yang pertama adalah data dipilih secara acak, yang kedua adalah berdistribusi normal, berpola linear, dan memiliki pasangan data yang sesuai. Nah, jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, analisis tidak dapat dilakukan. Kemudian masuk ke tujuan analisis korelasi. Tujuan analisis korelasi produk momen person adalah yang pertama, untuk mengetahui derajat hubungan dan kontribusi antara variabel bebas, independen, dengan variabel terikat atau dependen. Yang kedua, mengetahui kekuatan atau keeratan hubungan antar variabel penelitian. Yang ketiga, menentukan antar hubungan positif atau negatif. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat melalui koefisien determinasi. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, yaitu menguji apakah hubungan antar variabel signifikan secara statistik melalui uji. Berikut langkah-langkah analisis korelasi produk momen person. Ada 7 poin. Yang pertama, menentukan variabel bebas X dan terikat Y. Kedua, menyusun tabel data berisi X, Y, X dan Y kuadrat. Ketiga, menghitung koefisien korelasi R menggunakan rumus person. Keempat, menafsirkan nilai R berdasarkan tabel tingkat hubungan. Kelima, menghitung koefisien determinasi atau R kuadrat untuk mengetahui besarnya pengaruh X terhadap Y. Keenam, melakukan uji hipotesis atau uji T untuk mengetahui signifikansi hubungan. Lalu yang terakhir, menarik kesimpulan tentang arah, kekuatan, dan signifikansi hubungan antar variabel. Metode analisis korelasi. Metode analisis korelasi yang digunakan adalah metode statistik inferensial, yaitu teknik untuk mengetahui derajat atau kekuatan, arah, dan bentuk hubungan antara dua atau lebih variabel penelitian. Terdapat berbagai jenis metode korelasi, yaitu 1. Korelasi person product moment untuk data interval atau rasio yang berdistribusi normal atau berpola linear. Yang kedua yaitu korelasi ratio. Yang ketiga yaitu korelasi Spearman rank atau RHO. Yang keempat yaitu korelasi berserial. Yang kelima yaitu korelasi point berserial. Yang keenam yaitu korelasi PHI. Yang ketujuh yaitu korelasi tetrachorik. Yang kedelapan yaitu korelasi kontingensi. Yang kesembilan yaitu korelasi Kendall-Stau. Oke, baik. Selanjutnya adalah latihan soal menggunakan aplikasi SPSS, yaitu ujilah data di atas menggunakan aplikasi SPSS. Apakah hasil analisisnya sama dengan yang Anda kerjakan secara manual menggunakan rumus? Yaitu yang pertama adalah langkah-langkah uji korelasi produk momen person di SPSS. Yang pertama, buka SPSS-nya, lalu masukkan data. Yang pertama, kolom pertama beri nama X, kolom kedua beri nama Y. Lalu isikan data dari soal seperti ini yang ada di atas. Selanjutnya adalah di variable view-nya, atur nama variabel dan tipe datanya. Seperti X numeric dan variabel X, make sure-nya diganti jadi scale. Jalankan analisis korelasi, yaitu klik menu di atas seperti analysis, lalu correlate, bivariate. Lalu pilih variabel, pindahkan X dan Y ke kotak variabel, lalu centang person to tiled check significant correlation. Lalu klik OK. SPSS akan menampilkan output di jendela output viewers-nya. Yang keenam adalah interpretasi hasil output. Hasil tabelnya nanti kira-kira seperti yang ini, yaitu artinya interpretasi hasilnya nilai R 0,805, hubungan kuat dan positif antara X dan Y, nilai sig-nya 2 min tiled 0,000 berbanding terbalik 0,05, ada hubungan yang signifikan antara X dan Y. Koefisien determinasinya R pangkat 2 sama dengan 0,805, pangkat 2 sama dengan 0,648, sekitar 64,8% variabel dipengaruhi oleh X, sisanya oleh faktor lain. Yaitu kesimpulan uji hipotesisnya adalah tidak ada
HO tidak ada hubungan signifikan antara X dan Y, H1 ada hubungan signifikan antara X dan Y. Kalau aku mau ngejelasin soal pertemuan 14, di sini kita mencari nilai koefisien korelasi. Itu aku udah taruh rumus di dalam situ, sama ada tabel pembantunya juga. Itu tinggal dimasukin aja semua angkanya ke dalam rumus dan mendapatkan hasil 0,676. Yang kedua, kita mencari koefisien determinasi, yang dimana hasil dari koefisien yang pertama dikuadratkan dan dikali 100%, mendapatkan hasil 46,7%. Kemudian kita mencari uji signifikasi korelasi, di mana sudah ada rumusnya yang aku tulis di situ. Kita masukkan aja semua hasil angkanya dan mendapatkan 2,90. Di mana T tabel 2,228 karena T hitungnya 2,90, maka hasilnya ditolaknya HO, maka diterimanya H1, yang artinya ada hubungan atau korelasi yang signifikan antara motivasi dan kepemimpinan. Untuk kesimpulan pertemuan 14, yaitu analisis korelasi produksi momen perekonomian digunakan untuk mengukur derajat hubungan linear antara dua variabel, yaitu X dan Y. Nilai koefisien korelasi berada di antara 1 dan sampai 1, di mana untuk R1 menunjukkan hubungan positif sempit, untuk R-1 menunjukkan hubungan negatif sempit, untuk R0 tidak ada hubungannya. Korelasi ini digunakan jika ada data berskala integral dan rasio berdiskusi norma dan perpilihan. Berdasarkan pengaruh variabel X terhadap Y dapat diketahui melalui koefisien determinasi R kuadrat yang menunjukkan presentasi kontribusi X terhadap Y. Uji signifikasi dilakukan dengan uji T untuk mengetahui apakah hubungan tersebut bermakna secara statistik selain secara manual. Analisis ini juga dapat dilakukan menggunakan SPS melalui menu analis koheren dan